Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Tadi malam jadwal FIDE World Cup 2021 hanya mempertandingkan partai-partai tie breaks, termasuk partainya JM Susanto Megaranto melawan wakil Iran Ehsan Ghaem-Maghami. JM Susanto terpaksa bermain tie breaks karena di dua game sebelumnya bermain remis. Dan akhirnya di permainan tie breaks 2 kali rapid 25 menit plus 10 detik bisa mengungguli pecatur Iran. Dan JM Susanto Megaranto pun lolos ke babak berikutnya. Tadi malam kawan, JM Susanto Megaranto ini di game pertama bermain remis dan akhirnya menang di game yang kedua. Dan perlu diketahui juga kawan, JM Susanto Megaranto sebelumnya sudah pernah 2 kali mengikuti Piala Dunia Catur. Tahun 2011 dia ditumbangkan oleh Lee Kuan Lin asal Vietnam di babak pertama. Tahun 2019 dia ditumbangkan oleh Sergei Karjakin di babak pertama juga. Jadi tahun 2021 ini adalah ketiga kalinya JM Susanto Megaranto ikut Piala Dunia dan akhirnya berhasil lolos ke babak berikutnya. Dan langsung ditunggu oleh pecatur yang cukup kuat kawan, mungkin sangat kuat bagi JM Susanto Megaranto sendiri, yaitu Fabiano Caruana, pecatur nomor 2 dunia. Tapi tidak ada yang tidak mungkin kawan di atas papan. Kita doakan saja nanti Mas Susanto Megaranto ini bisa bermain maksimal, paling tidak memberikan perlawanan yang sangat sengit hingga permainan endgame ataupun berlanjut ke tie breaks. Pagi ini kawan kita akan lihat permainan JM Susanto Megaranto saat melawan wakil Iran semalam, Ehsan Ghaem-Maghami. Dan kita langsung ke atas papan, namun sebelum itu seperti biasa, kita coba lihat profil kedua pemain terlebih dahulu. Grandmaster kebanggaan Indonesia ini kawan, Susanto Megaranto saat ini menempati ranking 443 dunia. Dengan elo standarnya 2550, elo rapidnya 2517 dan elo bleednya sedikit lebih tinggi kawan, 2644. Dan lawannya Ehsan Ghaem-Maghami sendiri menempati posisi 454 dunia. Tidak jauh berbeda kawan dengan posisi rankingnya Megaranto. Di sini Maghami mempunyai rating 2547 untuk standarnya, 2566 untuk rapid dan 2751 untuk permainan blitznya. Cukup tinggi kawan ratingnya untuk permainan blitz. Kita lihat saja bagaimanakah permainan mereka di atas papan. Yang kita ulas ini adalah game kedua mereka kawan tadi malam. Tapi sebelum itu admin akan berikan cuplikan partai pertamanya yang berakhir miss. Di sini Megaranto tadi pegang putih kawan bermain dengan Queen's Gambit Decline. Sementara untuk cuplikan pertama ini admin tidak akan berikan penjelasan suara. Kita nikmati saja permainan yang ada. Untuk suara-suara yang terdengar itu suara anak-anak kawan-kawan yang bermain di sebelah rumah, jadi mohon maklum. Kawasan kami merupakan tempat bermain atau di lingkungan kami banyak anak kecil yang suka bermain. Dan disinilah kawan permainan berakhir remis dengan repetition move atau mereka sepakat untuk bermain remis di langkah ke-54 ini. Kita lanjut ke game kedua mereka kawan. Di sini JM Susanto Megaranto pegang hitam bergantian. Ehsan Ghaem-Maghami pegang putih mengawali permainan dengan pembukaan Inggris pion C4 dibalas JM Susanto dengan pion E5. Kuda putih C3 dan gajah hitam B4. Ini adalah variasi Kramnik atau Sirov counter attack. Langsung memberikan tekanan pada kuda putih C3. Dibalas dengan langkah kuda D5 berbalik mengancam gajah. Di pick up oleh pion A5, sekarang pion G3 berencana via jentuh gajah petak terangnya. Pion C6 lanjut Mas Susanto mengancam kuda putih, kuda pukul gajah di B4, dipukul balik oleh pion A,
Dan pada posisi atau diagram seperti ini kawan, ada satu game yang memakai diagram seperti ini, yaitu game di turnamen di Argentina tahun 2003, di mana putih melanjutkan memviacento gajahnya di petak G2 ini dan permainan dimenangkan oleh hitam. Tapi di sini Magami melanjutkan dengan langkah pion D4 menantang pion pusat hitam, dan kita dapati variasi baru atau diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-6 ini. Tantangan ditolak oleh Megaranto, melanjutkan dengan pion D6 membuka diagonal petak terang bagi gajahnya. Gajah G2, kuda hitam F6 mungkin berencana persiapan rokade pendek. Di sini Magami mencegah hitam untuk melakukan rokade dengan langkah pion D pukul pion E5. Dipukul balik oleh pion D sehingga terbuka lajur D bagi menteri saling berhadapan. Di sini Magami langsung menukarkan menterinya, mencegah atau menghilangkan kesempatan hitam untuk bisa rokade. Putih melanjutkan dengan langkah pengembangan kuda F3 menyerang pion E5, di backup oleh kuda di D7. Gajah putih D2 menyerang pion di petak B4, di backup oleh pion C5. Selanjutnya Magami memainkan kudanya ke G5 menyerang pion F7, di backup oleh raja, dan gajah putih ke D5 memberikan backup bagi kuda untuk menyerang pion F7. Di sini ada 3 pilihan untuk menyelamatkan pion F7 ini kawan, yaitu bisa mendorong pionnya maju ke F6 atau melangkahkan kuda ke F6 atau ke petak B6. Mas Susanto memilih langkah kuda ke B6. Maksudnya adalah jika putih melanjutkan dengan langkah gajah pukul pion F7 ini kawan, hitam akan membalas dengan pion H6 mengusir kuda. Setelah kuda lari, gajah putih ini akan tewas, atau gajah ini lari, kuda putih yang tewas. Atau pada posisi ini, jika putih memaksa dengan langkah kuda pukul pion di F7 bermaksud untuk mengancam beteng, hitam akan pukul gajah putih di petak D5 terlebih dahulu. Jika putih pukul beteng, selanjutnya kuda hitam akan lompat ke F6 menghindari ancaman dari pion di petak C4, dan posisi kuda putih pun akan terjebak dan hitam nantinya akan unggul 1 perwira, tentu setelah kuda putih ini tewas karena kuda putih ini sudah terjebak posisinya. Pada posisi seperti ini tadi kawan, putih tidak melanjutkan pukul pion F7, dia melanjutkan dengan langkah pion F4 kembali menantang pion hitam. Kali ini diterima pion E pukul pion F4, dipukul balik menggunakan gajah. Selanjutnya kuda hitam pukul gajah di D5, dipukul balik oleh pion C, dan pion F6 lanjut Mas Susanto mengancam kuda. Kuda lompat ke E4, pion B6 melindungi pion C5-nya, dan kuda bermanuver kembali ke D6. Mungkin nantinya kembali bermanuver untuk mengincar pion yang ada di peta B6 nanti, atau sedang mengincar gajah peta terang hitam. Mas Susanto melanjutkan dengan pion G5 menyerang gajah, kuda pukul gajah di C8, dan beteng pukul kuda putih. Dan selanjutnya gajah pukul kuda di B8 lanjut Magami. Sepertinya Magami ingin bermain endgame lebih cepat di permainan kedua ini. Oh ya kawan, tadi sempat admin belum jelaskan bahwa permainan ini adalah permainan rapid 25 menit plus increment 10 detik. Dan di sini Mas Susanto memukul balik menggunakan beteng C. Tidak menggunakan beteng A karena hitam nantinya akan kehilangan tempo untuk mengontrol lajur A yang sudah semi terbuka ini kawan. Jadi memukul dengan beteng C memang lebih baik daripada memukul dengan beteng A. Permainan berlanjut, Magami melanjutkan dengan langkah rokade pendek. Tidak mencoba mengaktifkan rajanya menuju petak pusat dalam permainan babak akhir yang cukup penting kawan, memainkan peran raja ke petak pusat, tapi memilih rokade pendek. Dan seperti yang kalian lihat tadi kawan, sebelum melakukan rokade pendek ini, parameter menunjukkan bahwa permainan masih cukup berimbang walaupun hitam sedikit unggul. Tapi selepas raja putih melakukan rokade malah membuat hitam jauh lebih unggul. Di sini Mas Susanto melanjutkan dengan pion B5. Beteng putih naik ke F3, mungkin berencana menumpuk betengnya di lajur F menyerang pion F6, dan dilanjut Mas Susanto menggeser beteng naik ke B6, persiapan membackup pion F6-nya. Pion E4 lanjut putih, pion C4 lanjut hitam,
Dan Magami menggeser beteng A ke F1 menumpuk betengnya untuk memberikan tekanan pion F6, tapi meninggalkan pion A2-nya untuk dipukul oleh beteng hitam. Tapi Mas Susanto Megaranto tidak tertarik pukul pion A2, hanya menggeser betengnya naik ke A6. Bila pada posisi ini tadi kawan, hitam pukul pion yang ada di peta A2, variasi ini akan tetap memberikan keuntungan bagi hitam. Mungkin di langkah berikutnya putih akan membalas dengan pion E5. Tapi bila pion F pukul pion E5 ini kawan dilanjutkan oleh hitam, maka langkah ini adalah langkah kesalahan. Karena beteng putih akan melakukan skak. Setelah raja bergeser kembali melakukan skak, raja terus bergeser, terus melakukan skak, dan raja mungkin ke D6 dan akan kembali diskak oleh beteng putih, raja ke C5, dan beteng putih akan melakukan skak, beteng hitam akan tewas. Tapi dengan kemasifan pion di sayap menteri seperti ini kawan dan satu pion pusat, posisi masih cukup berimbang. Langkah terbaik hitam pada posisi seperti ini kawan tidak menerima tawaran pion putih. Hitam bisa melanjutkan betengnya mundur kembali ke A8, mungkin selanjutnya pion D6 skak, raja bisa ke E6, beteng pukul pion F6 skak, raja bisa pukul pion. Hitam masih unggul atau posisinya masih lebih baik pada posisi seperti ini. Tapi Mas Susanto tadi bermain dengan langkah beteng hanya naik ke A6. Dan sekarang pion A3. Pion pukul pion, dipukul balik oleh pion. Selanjutnya raja ke D6. Sebuah keputusan yang cukup bagus kawan dari Mas Susanto Megaranto. Walaupun langkah terbaik bagi hitam adalah memainkan pion G4 ini. Tapi engine masih menyarankan hitam memainkan raja ke peta D6. Walaupun dia harus mengorbankan pionnya sementara untuk dipukul oleh beteng putih skak. Tapi membawa raja ke petak pusat dalam permainan babak akhir sangat disarankan atau direkomendasikan. Sekarang raja ke E5, beteng putih F5 skak, raja pukul pion E4, beteng putih pukul pion G5 dan beteng hitam pukul pion A3. Selanjutnya beteng putih F4 skak, raja ke E3, beteng ke E5 skak, raja ke D2, dan kembali beteng ke F2 skak, raja ke C3. Putih tidak melanjutkan skak kawan, mendorong pion D6. Ingin bertukar pion dengan hitam. Jika beteng hitam pukul pion putih, beteng putih akan pukul pion hitam di B5. Tapi inilah yang dilakukan oleh Mas Susanto, pukul pion D6 dan beteng putih pukul pion B5. Beteng hitam D1 skak, raja ke G2, dan Mas Susanto mengajak pertukaran beteng di D2. Tantangan diterima, beteng putih pukul beteng hitam D2, dipukul balik oleh raja, dan beteng putih ke B7 mengincar pion H7. Pion dibiarkan, Mas Susanto lebih memilih mendorong pionnya maju ke C3, beteng D7 skak, raja ke C1, beteng putih pukul pion H7, pion terus didorong maju ke C2, dan pion H4 lanjut putih. Sampai langkah ke-40 ini kawan, sudah terlihat peran kedua raja. Raja hitam lebih aktif untuk mengawal pionnya untuk segera promosi, sedangkan raja putih masih bergelut terjebak di area pertahanannya sendiri. Permainan berlanjut, raja hitam bergeser ke D2 persiapan pion promosi. Beteng putih D7 skak ditutup oleh beteng, dan beteng bergeser ke C7 persiapan untuk memukul pion yang akan promosi. Kembali Mas Susanto menawarkan pertukaran, ditolak, bergeser ke D7 skak, raja ke E3, beteng E7 skak. Jika skak terus berlanjut kawan, raja akan mendekati beteng dan pion akan bisa promosi nantinya. Raja ke D4 dan beteng putih memutuskan ke E1. Pion promosi menteri dipukul beteng putih, dipukul balik oleh beteng hitam, dan raja putih bergerak ke F3. Raja hitam ke E5, raja putih G4, raja hitam ke F6, dan raja putih ke H5. Pada posisi ini kawan, ada langkah terbaik yang terlewatkan oleh Mas Susanto Megaranto untuk mempercepat kemenangannya. Dia memilih memainkan beteng ke C8. Ada langkah terbaik kawan pada posisi ini daripada memainkan betengnya ke C8. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik hitam pada posisi seperti ini
untuk mempercepat kemenangannya. Karena dengan langkah ini kawan, hitam bisa melakukan skakmat di 11 langkah berikutnya. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik hitam pada posisi seperti ini? Sebetulnya langkah terbaik hitam daripada memainkan pionnya ke C8 adalah memainkan betengnya ke C4. Ini untuk membatasi ruang gerak Raja Putih jika ingin mundur ke belakang. Jika pada posisi ini kawan, Raja bergerak ke petak H6, beteng bisa digeser ke petak G4 untuk segera mengeliminasi satu pion di lajur G ini. Tapi jika putih memainkan pion G4, hitam bisa membuat langkah menunggu dengan beteng D4. Putih mungkin memainkan pion G5 skak, raja ke F5, pion G6, beteng ke G4, raja ke H6, dan beteng bisa pukul pion di G6 skak. Raja ke H5, maksudnya ingin mencari settlement kawan. Di sini hitam bisa membuat langkah menunggu lainnya dengan beteng ke G3, raja ke H6, dan raja hitam bisa bergeser ke F6. Jika putih menggeser rajanya kembali ke H5, beteng bisa digeser ke G8, selanjutnya memberikan ancaman skakmat di petak H8. Atau bila pada posisi ini, pion didorong maju ke H5, selanjutnya beteng bisa digeser ke H3, selanjutnya beteng bisa pukul pion di H5 setelah raja tadi bergerak ke H7, raja ke G8 dan beteng bergeser ke H1 atau ke petak manapun, persiapan untuk melakukan skakmat setelah raja bergeser ke F8 skakmat. Itulah kawan satu variasi yang mempercepat kemenangan hitam pada posisi seperti ini tadi, yaitu memainkan beteng ke C4 merupakan pilihan terbaik. Tapi langkah ini terlewatkan oleh Mas Susanto Megaranto, dia memainkan betengnya ke C8. Raja ke G4 lanjut Megami, beteng G8 skak, raja ke F4 dan beteng digeser ke A8. Di sini Eksan Magami menyerah di langkah ke-51. Memang langkahnya masih cukup panjang, bila dilanjutkan kawan masih tetap dalam perhitungan 20 langkah lagi akan terjadi skakmat oleh hitam. Dan dengan kemenangan ini mengantarkan Mas Susanto Megaranto lolos ke babak berikutnya. Nanti akan bertemu dengan Fabiano Caruana, pecatur nomor 2 dunia, dan kita doakan saja nanti Mas Susanto Megaranto bisa memberikan perlawanan terbaiknya. Dan itulah kawan permainan Mas Susanto Megaranto di game keduanya. Semoga permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan dan memberikan inspirasi dan referensi dalam permainan endgame. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.